Jadi ada pertanyaan kan? Lanjut ya. Nah, sekarang pasien datang dengan keluhan mules-mules ingin melahirkan, tidak dibawa bidan. HPHT-nya di hari itu juga. Ada kemungkinan dia partus normal. Oke. Perhatikan, bayi itu kita anggap dia letak kepala. Karena kalau dia bokong jadinya susah bisa dilahirkan, tapi harus orang yang sudah terlatih. Oke, maka posisinya harus kepala. Clue yang kedua, kalau dia partus normal, selain taksiran lahirnya di hari itu, yang kedua pasti ada asisten nanti yang pegang. Ada asisten di dalam itu yang akan mendorong ini. Oke, jadi kalau dia datang dengan partus normal, pertama tetap anamnesis, tetap pempis, itu jangan dilewati karena dia masih bisa masih bisa di PDT, tapi inspekulum nggak ada, betul ya. Kemudian setelah pempis minta penunjangnya apa? Darah rutin, beta HCG, tes plano, USG. Partograf perlu, kalau partus gamma perlu, kalau partus normal mungkin bisa perlu, bisa enggak. Oke. Nah, pengalaman abang dulu kan usia abang ini. Setelah abang anamnesis lengkap, pempis lengkap, baru abang pindah ke sana. Jangan cepat-cepat pindah ke sana. Yang abang takutkan pasti datang mulus-mulus dulu, nggak tahan dok, sehingga kalian melewatkan yang namanya anamnesis sama pempis. Nah, sekarang baru abang cuci tangan. Abang cuci tangan, yang abang kerjakan pertama kali adalah pasang handphone, kemudian abang persiapkan alatnya, suruh ibunya pas posisi litotomi, kemudian taruh kain di atas perut ibunya biar dia nggak lihat. Atau kalau di rumah sakit sekarang kakinya udah naik ini ke atas ibunya kan. Nah, tapi kalau kita di KKD litotomi, oke, posisikan ibunya litotomi. Kemudian perhatikan, ini yang paling vital ya. Abang akan bilang, sebelum saya melakukan partus, saya akan menilai pertama dengan VD. Apa yang saya nilai? Pembukaan, konsistensi, penipisan, arah, dan bagian terbawah janin yang bilang kan. Tambah satu lagi, arah ubun-ubun kecil. Kalau ubun-ubun kecilnya kata dosennya udah mengarah di angka 12 atau di pinggir-pinggir sedikit, 12, 11 atau 1, itu boleh pimpin mengendang. Seandainya pembukaan 10, penipisan udah lengkap, konsistensi udah lunak, ketuban udah pecah, tapi kalau kata dosennya ubun-ubun kecilnya bukan arah jam 12, 11 atau 1, berarti ada sesuatu. Berarti bayinya belum turun seutuhnya deh. Paham? Jadi syarat mengendal itu ubun-ubun kecil harus di arah jam 12 atau jam 11 atau jam 1. Kalau nggak ada kata-kata itu haram hukumnya mimpin mengendal. Berarti ada sesuatu. Panggul sempit kah? Bayi yang besar kah? Oke, maka abang bilang tuh waktu hari H, saya akan melakukan penilaian untuk menilai arah ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil jam 12 udah mungkin yakin lah abang ini partus normal. Sekarang abang udah melakukan penilaian. Maka kan bayi itu gini kan, gini. Oke. Tugas kalian pertama kali di awal cukup bilang ibu terus bu, tapi sambil pegang bagian perineum, jangan dibiarkan. Apalagi anak pertama takutnya robek. Pegang perineum, terus bu. Gak usah dipegang bayinya sampai kepalanya normal dan nanti terjadi yang namanya paksi luar. Itulah gunanya asisten tadi itu. Oke. Setelah dia paksi luar, maka abang punya kewajiban pegang kepala. Nah, setelah kepala lahir, maka abang akan melahirkan bahu anterior dan bahu posterior. Lahirkan bahu anterior, tarik ke arah bawah. Lahirkan bahu posterior, tarik ke arah atas. Udah lahir bahunya, berarti udah aman semua. Karena bagian bayi itu yang besar apa? Kepala sama ini aja. Tarik. Setelah abang tarik, abang langsung instruksikan asisten abang tolong suntikan oksitosin. Kalau kalian lupa kurang nilainya. Karena abang mau ngapain lagi? Mau narik sih? Paham ya? Abang langsung instruksikan kasih oksitosin 1 ampul intramuskular atau intravena. Nah, sekarang lanjut itu bayinya lahir.
Kemudian plasenta ini masih terhubung dengan perut ibu. Maka abang klem di dua titik. Coba pegang ini. Klem di 2 titik. Klem pertama di sini, klem kedua di sini. Kemudian di antara itu abang potong. Lepaslah bayinya dari ibu. Selesai, namanya kala 2. Abang masuk ke kala 3. Kala 3 ini melahirkan plasenta dengan bantuan oksitosin yang abang suntikan tadi. Itu tujuannya. Kalau kalian lupa kurang nilainya. Nah, kayak mana melahirkan oksitosin bang? Melahirkan oksitosin, melahirkan plasenta bang. Sama kayak manual plasenta tadi. Jadi kan dia ada talinya tuh di sini. Jadi kalian tarik. Kalau nggak bisa ditarik, berarti ada gangguan. Kalian VT ke dalam, masukin ke dalam, baru sampai di dalam itu posisikan dia ini, urut bagian perut, kemudian gini kan, urut terus sampai dia keluar. Selesai keluar sampai kotiledonnya, selesai kala 3. Baru kala 4 harus kalian bilang, ibu ini akan saya pantau selama 2 jam. Apanya saya pantau? Vital sign, kemudian apakah ada perdarahan postpartum. Baru bisa selesai. Apa obatnya pulang? Nggak ada. Obat pulang nggak ada, paling antibiotik atau antibiotik. Oke ya, selesai kita praktek sama. Ada mau kalian tanya nggak? Ya. Dia baru tadi kan otomatis kita kan juga ngalamin apa bayinya lahir kan. Terus tiba-tiba nyangkut itu kita ngapain? Manuver deh. Pas nyangkut, turtle sign nggak ada pilihan, Langsung rujuk. Dari bayinya kita keluarin aja bang dari panik ini. Nggak bisa dikeluarin, kan dia bahunya nyangkut, gini kan? Ya kan, turtle sign, nggak bisa diapa-apain kan? Ya udah, darurat deh, langsung rujuk. Jadi nyampe di objin dia apa sama objin. Nanti ada manuver tertentu. Objin pandai, kita enggak. Oh, berarti manuver makeover yang Itu lain hati itu bukan kita ya? Jangan kita. Kan nggak ada di KKD kan? Oke. Oh iya, KDR berarti video aja abang kirim ya. Video abang kirim. Karena setengah 4. Tapi soal yang Boleh deh, boleh. kalau foto toras itu